Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi dzil jalali wal ikram. Al-mun'imi 'alaina ni'matal imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul 'allam. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sahibul maqam. Syahadatan yunjina biha minal bala'i wal asqam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala khairil anam Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahihil Islam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi masabihil dhalam salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila akhiril ayyam adad khalqihi wa ifdalihi wal in'am amma ba'd. Hadirin jamaah secangkir hikmah rahimakumullah. Puji dan syukur marilah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia, rahmah, hidayah, taufik dan kenikmatan lain dari Allah Subhanahu wa taala. Allah selalu melimpahkan rahmahnya, nikmatnya kepada kita semua. Moga-moga Allah jadikan kita jadi hamba-hambanya yang pada bersyukur atas nikmatnya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Maka pertemuan kita malam hari ini pun marilah kita niatkan sebagai bentuk tasyakur kita. Kita diberi iman, diberi Islam, khususnya diberi sehat wal afiat, diberi waktu dan kesempatan hidup di alam dunia ini. Maka kita niatkan semua syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, al-khamis wa thamanuna min asma'illahi ta'ala al-husna dzul jalali wal ikram. Asmaul husna yang ke-85 adalah dzul jalali wal ikram. Kita sering mendengarkan dzul jalali wal ikram ini ya. Di antaranya Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fa hayyina rabbana bis-salam wa adkhilna al-jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Kalau iya jadinya dzal jalali wal ikram. Ada lagi di sebagian ratib itu ada ya dzal jalali wal ikram amitna ala dinil Islam. Mungkin ada yang pernah baca itu? Nah itu. Hadirin rahimakumullah, maka ta'rif ya, pengertian dari dzul jalali wal ikram. Dzu maknanya itu yang mempunyai, seperti sahib ya, sahibud dar yang punya rumah, yang punya kampung, sahibul kitab yang punya kitab, sahibul maqam yang punya maqam ya. Maka sahibul syafa'ah yang punya syafa'ah, artinya yang mempunyai. Nah, berarti makna dzul jalali wal ikram secara bahasa artinya dzul jalal yang mempunyai keagungan, wal ikram dan kemuliaan. Itu pengertian secara bahasa. Nah, kemudian lebih diperjelas lagi, dzul jalali wal ikram huwa alladhi yattasifu bi sifatil jalilati wal karimah. Dzul jalali wal ikram artinya adalah zat yang bersifat dengan sifat-sifat keagungan dan kemuliaan. Jadi Allah itu dzul jalal, mempunyai dan bersifat ya, bukan hanya mempunyai saja, tapi beliau bersifat bisifatil jalilah, dengan sifat-sifat yang agung ya, sifat-sifat yang besar, yang berwibawa, yang agung. Wal karimah, dan
sifat yang mulia. Itu artinya Dzul Jalali wal Ikram. Jadi kalau kita berdoa ya Dzul Jalali wal Ikram, wahai Allah yang mempunyai atau yang bersifat keagungan dan sifat mulia, itu artinya. Ya, jadi setiap bibir kita membaca sesuatu, ya khususnya doa, zikir, munajat, berusahalah untuk memahami artinya. Kita bawa arti itu, kita dengarkan bersama dengan bibir kita yang mengucapkannya. Ya, jadi bukan kosong melompong hanya bibir saja, hatinya ikut memahaminya. Itu artinya ya. Jadi Dzul Jalali wal Ikram artinya adalah zat yang bersifat dengan sifat-sifat keagungan dan sifat kemuliaan. Ya. Itu pengertian yang mudah dipahami Pak ya. Karena itulah maka berarti tidak ada keagungan dan tidak ada kesempurnaan kecuali pasti itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik yang nampak oleh kita ataupun yang mungkin kita tidak memahaminya, tidak paham ya. Yang tampak pada kita umpamanya kita diberi Allah Subhanahu wa ta'ala sebahagian sifat yang agung, sifat yang baik ya, sifat yang mulia. Maka sifat yang ada pada kita itu sesungguhnya hakikatnya adalah kepunyaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat yang membuat seseorang bisa istiqamah beribadah, maka istiqamah itu punya Allah. Sifat yang kita bisa ikhlas, dan ikhlas itu adalah sesuatu keagungan, maka ikhlas itu hakikatnya punya siapa? Punya Allah. Maka kita harus bersyukur, alhamdulillah bisa ikhlas, alhamdulillah Allah beri saya ikhlas. Sifat yang hatinya tidak kosong dari zikrullah, selalu ada rasa takut dan cinta kepada Allah, itu juga kepunyaan siapa? Allah. Bersyukurlah kita masih diberi rasa itu ya. Jadi rasa yang menyebabkan karakter kita baik itu juga kepunyaan Allah. Itu namanya yang memiliki keagungan. Ya. Termasuk dalam hal kemuliaan wala karamata illa wa huwa shadirun minhu. Dan termasuk kemuliaan, ya. Kemuliaan pada kita orangnya pendermawan, suka bersedekah, suka mendoakan kebaikan. Itu juga timbulnya adalah berasal dari Allah, shadiratun minhu ta'ala, berasal bersumber dari Allah. Seandainya Allah tidak memberikan sifat mulia, dermawan dan sebagainya, kita tidak akan pernah tampak pada kita sifat yang mulia tersebut ya. Jadi kita tidak akan bisa. Jadi semuanya adalah kepunyaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Jalal lebih menunjukkan kepada zat Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian Ikram lebih menunjukkan kepada anugerah karunia Allah ya. Jadi kalau agung itu pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat agung, sangat keren dan sempurna, sedangkan kemuliaan itu lebih kepada memberikan anugerah selalu kepada hambanya ya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh karena itu wa sifatullahil jalilah, jadi sifat kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala itu banyak sekali. Kita kasih contoh Pak ya. Sifat kemuliaan Allah tadi ya, sifat agungnya Allah, sifat agungnya Allah, sifat dzul jalilahnya Allah. Jadi kalau kita mengucapkan ya dzal jalal, artinya wahai Allah yang mempunyai sifat agung. Nah, apa saja sifat agung Allah contohnya? Sifat keagungan Allah yang ada pada zat Allah contohnya kahayatihi daimah, seperti sifat hidupnya Allah yang abadi. Sesuatu yang hidup abadi ini berarti menunjukkan eksistensi zat Allah yang sempurna. Ya kayak kita punya keagungan, ya panjang umur, mati juga enggak? Mati juga, kita enggak abadi hidupnya. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala punya sifat hayah, sifat hayah yang daimah, yang abadi. Ini hubungannya dengan zat Allah. Kalau Jalal ya. Yang kedua contohnya apa? Wa ilmihil muhiti bi kulli syai'in. Sifat ilmunya Allah. Sifat ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah paling agung, paling sempurna. Karena apa? Meliputi segala hal. Tidak ada satupun zat
kejadian, sifat, kecuali semua itu diketahui oleh Allah. Dan Allah tidak butuh perantara untuk kasih tahu ke Allah. Kalau nggak dikasih tahu nggak pernah tahu Pak. Kadang-kadang udah dikasih tahu besok lupa, jadi nggak ingat lagi. Ya. Tapi kalau Allah tidak butuh itu. Allah tahu dengan ihatatul ilmi, dengan melingkupi ilmunya terhadap segala sesuatu. Apalagi contoh sifat jalal atau sifat jalilahnya Allah, sifat agungnya Allah. Wa iradatihin nafidah, kehendak Allah yang selalu berhasil, yang selalu sukses. Allah menginginkan hari ini kita makan apa tadi Pak? Ica-ica. Siapa yang bisa mensukseskan itu? Allah pengen ini yang datang pada merasa pedas, seger, melek. Sekarang udah lupa pedas ya? Udah lupa ya? Tadi tobat pedas. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan nih jadi berkah semuanya ya. Allah berhasil. Allah menghendaki yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah ingin memudahkan Anda semua. Allah ingin memudahkan Anda semua masuk ke dalam surga. Itu kehendak Allah. Pasti Allah mudahkan. Udah ikuti Allah aja. Paham ya Pak ya? Itu sifat jalalnya Allah, belum sifat karimahnya. Apalagi wa qudratihi ala ijadil mungkin wa i'adamihi. Contoh lagi, ya kalau Bapak-bapak masih ingat sifat 20 ya itu maksudnya ya. Di antaranya itu ya. Sifat kuasanya Allah, kudrahnya Allah. Apa kudrahnya Allah? Yang mampu menciptakan segala perkara yang mungkin atau meniadakan. Mampu kita membuat cacing Pak? Nggak mampu. Allah mampu membuat apapun, dan Allah mampu pula menghilangkan. Itu makna kudrahnya Allah yang sempurna, yang agung. Wa sam'ihi wa basarihi bi jami'il mawjudat. Sifat jalal Allah yang lain contohnya sifat mendengarnya Allah, sifat melihatnya Allah, segala perkara yang wujud. Kalau kita Bapak-bapak mendengar Pak ya, suara saya kedengar Pak ya? Iya. Kalau Anda mendengar suara saya, itu hanya bisa mendengar, tidak bisa melihat suara saya. Bisa nggak melihat suara saya? Nggak bisa. Kalau Allah mendengar suara saya dan warna jenis suara saya pun Allah tahu. Ada warnanya. Kalau Anda melihat saya, kelihatan wujudnya Pak? Kelihatan nggak? Kelihatan wujudnya. Tetapi suara tubuh saya lagi ngomong apa, Bapak tahu nggak? Nggak tahu kecuali yang dari bibir ini kan. Tapi Allah mendengar dan melihat zat makhluknya. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sempurna. Dan terakhir wa kalamihil mu'jiz. Contoh sifat jalilah, sifat jalalnya Allah adalah kalam Allah yang menjadi mukjizat. Nah, kalam kita banyak banget, kita ngomong sampai 2 jam, nggak ada yang paham, nggak jadi ilmu, nggak jadi apa-apa. Tapi kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita baca alif lam mim. Orang yang bisa merasakan getaran ayat ini menunjukkan orang ini diberi keistimewaan oleh Allah, hati yang lembut, yang terbuka. Beda nggak kalam Allah sama ucapan saya tadi barusan? Beda. Kalam Allah itu walaupun kita nggak paham tetap jadi mukjizat. Bagaimana nggak mukjizat? Di Al-Quran terangkan segala macam perkara, termasuk masalah astronomi, masalah darah. Ya, kita berasal dari alaqah ya, dari darah asal dari apa? Dijelaskan. Itu kan sumber ilmu yang luar biasa. Belum ada yang tahu itu kecuali Allah yang ngasih tahu kita. Ya. Kemudian itu sifat apa? Sifat jalal. Berhubungan dengan zat Allah yang sempurna. Kemudian ya dal jalal, kemudian wal ikram. Sifat ikram artinya sifat Allah yang al-karimah, sifatul karimah atau sifat ikram menunjukkan tentang kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berarti melimpahkan karunia-Nya kepada makhluknya. Tidak pernah Allah berhenti memberikan karunia kepada kita semua Pak. Dari zaman Allah ciptakan langit dan bumi, Allah gak kekurangan.
Bahkan bapak-bapak kekenyangan Pak, suruh makan nambah lagi nggak mau. Karena saking banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa contohnya? Di antaranya, qala afi 'indal qudrah. Contoh sifat mulianya Allah. Allah mampu memaafkan hambanya yang berdosa tanpa harus menyiksanya dulu. Enggak mesti dihukum dulu, Allah mampu memaafkan. Ya, ini sifat mulia bukan? Sifat mulia. Nah, nanti kita contoh Pak ya. Wal wafa'i bil wa'di. Allah selalu, contoh sifat yang mulia adalah selalu memenuhi janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Semuanya akan dipenuhi janjinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara janji Allah memasukkan hamba-hambanya yang beriman dan beramal saleh ke dalam surga. Itu janji Allah pasti ditepati. Berarti kalau orang tidak suka menepati janji, berarti akhlaknya tidak mulia, tidak akhlakul karimah. Apalagi wali ata'u bil ata' al jalil. Di antaranya adalah selalu memberikan dengan pemberian yang lebih dan detail. Ketika bapak-bapak datang ke sini, sudah bisa membayangkan nanti mau makan apa Pak? Belum. Paling mentok ya insya Allah sudah kopi lah. Kopi, bening, ya kadang ada jahe, uap gitu ya. Nggak nyangka Allah beri takdir apa? Beri takdir kasih cari-cari. Nggak ada yang ngabisin piringnya, nggak ada mampu. Masya Allah ya, saya sendiri nggak habis itu, Masya Allah, saking luar biasa. Warahmati bi jami' khalqihi. Yang terakhir di antara sifat karimahnya Allah selalu memberikan rahmah kepada semua makhluknya, yang umum, yang muslim, yang kafir dikasih rahmah. Semua dikasih rahmah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa ada dalilnya selain hadis yang menunjukkan Dzul Jalali wal Ikram termasuk Asmaul Husna? Ada di antaranya surah Ar-Rahman, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Masya Allah, kenceng juga ya. Kullu man 'alaihi fan, semua yang ada di dunia ini fanin, binasa. Ya, Allah tidak menyebutkan kullu man 'alaiha yafna, akan binasa, tapi binasa. Ya, karena di antara buktinya kita sendiri Pak, yang tadinya giginya komplit, udah ada yang binasa nggak? Udah ada yang hilang, ya kan? Udah pasti kita faham. Wa yabqa, dan kekalah wajhu rabbika, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Tuhanmu Dzul Jalali wal Ikram, yang mempunyai sifat agung dan kemuliaan. Hadirin rahimakumullah, awal kita ngaji Asmaul Husna adalah agar kita ma'rifat billah, betul? Agar kita ngerti mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui asma'nya, kan begitu ya? Dan kedua, agar kita memuliakan asma Allah itu dengan kita gunakan asma itu untuk memohon kepada Allah. Ya, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah yang punya asmaul husna, maka berdoalah kalian dengan menggunakan asma tersebut. Maka di antara anjuran baginda sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan tadi ayat tadi asmaul husna, Nabi menyampaikan alidzu biyadzal jalali wal ikram. Alidzu, wahai umatku, ya, selalulah kalian untuk sering, ya, ilzamu, selalu biyadzal jalali wal ikram, dengan mengucapkan lafaz ya dzal jalali wal ikram, sering berdoa dengan menggunakan asmaul husna ini, ya dzal jalali wal ikram. Nah, kalau bisa, bukan kalau bisa ya, sangat baik sekali bainal adzan wal iqamah, sering berdoa. Doanya bukan cuma sholawatan aja, tambah yang lain, ya. Kalau sholawat udah 3 kali apa udah 30 kali, belum datang juga nih jamaahnya nih, Allah mata salam. Masih ingat lagunya Pak?
Ayo kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini daerah saya. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bisalam wa adkhilna jannata darassalam. Udah. Tabarakta Rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Kan itu penutupnya, kita gak baca lah ya. Ulangi lagi. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bisalam wa adkhilna jannata darassalam tabarakta Rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Sekali lagi. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bisalam wa adkhilna jannata darassalam tabarakta Rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ya Allah antas salam, Engkaulah maha penyelamat. Wa minkas salam, dan hanya darimu lah ya Allah assalam, keselamatan itu. Jadi keselamatan itu sumbernya dari Allah. Assalam. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Dan keselamatan itu harus dinisbahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali kepada Allah. Artinya begini, kalau bapak-bapak berangkat dari rumah ke tempat bekerja, maka nisbahkan, ya Allah, Engkau yang telah menyelamatkan aku, maka bersyukurlah, alhamdulillah ya Allah, Engkau telah menyelamatkan aku. Bukan karena kelebihan kepintaran dalam mengemudi, bukan karena apapun, tapi karena Allah as-salam yang menyelamatkan kita. Itu makna wa ilaika ya'udus salam. Tabarakta, senantiasa Engkau maha barakah, maha baik, wa ta'alaita, dan Engkau maha tinggi selalu ya Allah, ya dzal, bukan ya, fahayyina dulu ya, fahayyina, maka hidupkanlah kami semua ya Rabbana, wahai Tuhanku, bis salam, dengan keselamatan. Fahayyina Rabbana bisalam wa adkhilna, dan masukkanlah kami semua ya Allah al jannata darussalam, al jannah surga, darussalam tempat keselamatan. Kemudian fahayyina Rabbana bisalam wa adkhilna jannata darussalam tabarakta Rabbana wa ta'alita ya dzal jalali wal ikram. Bukan ya dzul, tapi ya dzal. Kalau doa ya dzal gitu ya. Ya dzal jalali wal ikram, Allah yang mempunyai keagungan atau sifat agung, wal ikram, dan yang mempunyai sifat mulia. Begitu Pak ya?
sering-sering membaca Allahumma antas salam wa minkas salam. Pakai lagu boleh, nggak juga nggak apa-apa. Yang penting niatkan semua untuk taqarrub ila Allah, mohon kepada Allah, melaksanakan perintah Allah dengan menggunakan asmanya untuk berdoa. Hadirin rahimakumullah, insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan cara kita menerapkan Asmaul Husna ini ya, insyaallah, karena ini udah menjelang pagi. Jadi sepertinya kurang bijak kalau kita terlalu lama Pak ya. Baiklah, marilah kita tutup dengan Fatihah lillahi maradatillah ta'ala wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina amin. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. يا الله 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 يا الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدي وحبيبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدي وحبيبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدي وحبيبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا ربي بالمصطفى بلغنا قاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغنا قاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغنا قاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. Demikian yang bisa Al-Faqir sampaikan. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Tumtum ma'as salama wal afiyah wal barakah was sihah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.